Halo brother, kembali lagi bersama Bliwit. Kali ini Bliwit mau ngajar coklat guys ya, sama si Akwal temanku kan, sama adikku juga guys. Ini tuh udah siang, Bliwit bawain es sama rokok. Karena mereka tuh udah kerja agak di bawah guys ya, ngajarnya itu. Karena Bliwit itu udah ngerjain dari kemarin gitu kan. Nah ini rumputnya tuh pululangan guys di tempatnya Bliwit itu. Tapi udah tak semprot kan pakai glue base sama penembus gitu. Nah ini dia guys, mereka tuh lagi ngajar kan. Bliwit itu nanam coklat itu jaraknya 4x4 guys. Ini tuh lahan yang ketiga ya, yang sebelah di terong itu udah full. Sekarang lanjut yang habis jagungan ini guys. Ini tuh kurang lebih isinya 660-an tajar guys. Sedangkan Bliwit itu punya bibit itu sisanya lagi 500-an gitu ya, jadinya kurang guys. Kali ini tuh cuacanya cerah banget guys. Biasanya tempat Bliwit itu hujan gitu kan, kadang sore kadang malam, biasanya sampai pagi itu hujan. Itu kita nge-es dulu guys ya, es susu sama kasih roti sama rokok lah. Biasa si Babang Tampan itu ngerokok guys. Kalau Bliwit itu nggak pernah nyoba rokok. Adikku pun nggak ngerokok juga guys. Ini tuh rumput lulangannya udah kuning guys. Ini tuh baru disemprot 2 hari kan. Ini adikku ngambil apa itu lanjaran bekas cabenya itu guys ya, bekas cabe yang dulu itu yang pernah Bliwit konten itu kan. Itu diambil guys. Udah ketiga kalinya adikku bolak-balik ngambil ini. Ini juga tebon jagungnya udah habis dibakar juga kan. Bliwit itu mau persiapan nanam jagung habis nanam coklat nih guys. Jadinya Bliwit itu mau nanam coklat dulu, habis itu kalau udah selesai baru lanjut nanam jagung guys. Sekalian nunggu rumputnya ini pada mati gitu. Nah si Akwal tak serahin dia guys. Total tuh Bliwit tuh ada 4 lahan jadinya, punya lahan coklat guys ya. Walaupun sekarang harga coklat tuh lagi anjlok ya akibat perang di Timur Tengah itu, tapi Bliwit itu tetap semangat guys. Banyak yang kayak gimana ya, yang patah semangat lah nanam coklat itu. Tapi coklat tuh guys ya, buat jangka panjang, buat kayak kita nanti punya anak sekolah gitu kan, menjanjikan banget gitu. Karena udah siang, kita tuh mau istirahat pulang dulu guys ya. Ini tuh cuacanya udah ada agak mendung gitulah. Cuma kayaknya sih nggak bakal hujan. Nah, sampai di rumah, Bliwit itu mau unboxing ini guys. Apa namanya itu, dolomit. Unboxing dolomit gitu guys. Bliwit itu ngambil 3 sak ya dolomitnya. Itu dolomit yang super guys, dari Petrokimia Gresik. Beda kalau sama dolomit yang kebanyakan umumnya kan biasanya putih gitu kan. Kalau ini agak keabu-abuan gimana gitu ya. Ini juga ada ohe kambing yang udah digiling guys, yang udah difermentasi kan. Pokoknya udah siap pokoknya buat dasaran. Bliwit itu punya stok 3,5 karung guys. Nah ini dia bibit yang mau Bliwit tanam ya. Ini tuh jenis coklat MCC02 guys. Ada yang warna hijau juga, ada coklat Sulawesi juga. Jadinya Bliwit itu campur. Kalau orang-orang bilang tuh ini masih kecil aslinya guys, tapi Bliwit itu seneng nanam segini karena gimana ya, adaptasi sama perawatan di lahan itu gampang banget ketimbang yang besar. Kalau yang besar tuh gampang stres malahan kalau sampai akarnya tuh putus gitu ya. Nah ini selesai ngajar itu si Akwal ini sama adekku tuh lanjut ngomak guys. Jadinya buat lubang pertanaman gitu ya. Ini tuh mereka tuh sambil nahan haus guys aslinya. Mereka tuh berdua guys ya yang gali itu. Sedangkan si Akwal tuh aslinya puasa aslinya deh guys. Dia kan orang Islam gitu ya. Tapi mereka tuh nggak pernah puasa si Akwal tuh. Sama temanku lagi satu, siapa namanya lupa aku tuh. Karena ya wajar guys ya, karena mereka tuh sibuk kerja gitu kan. Jadinya kalau puasa juga fisik mereka nggak bakal kuat gitu. Beda dengan orang yang
latar belakangnya ekonominya stabil gitu, jadinya mereka bakal khusyuk puasa guys. Beda dengan orang besok masih nyari beras tuh di mana gitu ya. Ya harus pontang-panting kerja guys gitu. Ini tuh kita istirahat menjelang sore guys. Kita minum es teh. Ini tuh teh poci guys ya, bukan es rasa-rasa gitu. Jadinya di tenggorokan itu nggak bakal sakit gitu. Blibit juga ya minum guys segelas 2 gelas itu, karena Blibit juga lagi nggak enak badan gitu kan. Gila guys. Nah ini mereka lagi ngekohir. Kohir tuh kayak apa ya bahasa, entahlah guys. Blibit itu seneng ngeliat orang kayak itu bilang lagi kohir gitu kan. Nah itu terongnya Blibit guys, udah lumayan tinggi. Nah selanjutnya Blibit itu naburin dolomitnya guys ya di lubang tanam yang udah siap itu guys. Kenapa lubangnya itu nggak terlalu dalam guys ya kayak orang-orang itu, karena akar sama polybagnya itu kan kecil guys ya, jadinya ngapain dalam-dalam gitu. Soalnya Blibit itu udah nanam coklat ini bukan pertama kali guys ya, udah dari tahun 2014 gitu ya. Jadinya Blibit itu belajar banyak gitu guys ya dari kakekku dulu dan nanam coklat. Bahkan ya kakekku dulu itu nanam coklat itu daun 2 guys ditanamnya dulu itu, kata bapakku. Jadinya Blibit itu bertolak belakang sama era sekarang gitu kan. Jadinya ya kita jalanin gitu, karena Blibit itu udah terbukti guys yang di lahan satunya itu umur 1 tahun 4 bulan udah berbuah guys. Ini Blibit itu naburin kohe kambingnya ya, jadinya Blibit itu kasih 2 genggam gitu guys. Nah ini aja dasaran coklatnya Blibit itu guys. Proses nanamnya itu sangat simpel guys kalau coklat yang kecil kayak gini. Kita tuh tinggal ambil bibitnya, kita miringin guys ya, kita tarik dari belakang itu. Karena akarnya itu akar tunggangnya itu masih kecil guys, belum terlalu tembus gitu kan. Ini tuh nanti ya Blibit tuh bakal pupuk, tapi beda guys sama pupuk jagungnya. Kita pakai mutiara fase pertumbuhan nanti sama kalsium gitu kan. Jadinya Blibit itu pakai pupuk yang super guys buat mendoping dia masa tumbuhnya gitu ya. Nah selanjutnya ini lahan yang ketiganya Blibit guys, yang coklatnya umur ada yang bersetahun, ada yang setahun 3 bulan. Bibitnya lebih kecil juga dulunya nanam. Ini si Babang Tampan tuh mau nembak tawon das guys. Ini tuh tawon kalau gigit guys ya sakit banget guys. Ini tuh udah ada makan korban ya. Pertama itu temennya Blibit guys lagi mancing itu, dia nyari kelapa muda gitu manjat, digigit 3 guys, langsung suntik ke rumah sakit. Ini tuh langsung ditembak sama si Babang Tampan kan. Ternyata ditembak berapa kali pun rumahnya nggak roboh guys, karena pelurunya juga kecil ya, namanya tembakan senapan angin gitu. Beda kalau kita pakai rudal balistik yang dari Iran itu guys. Dia tuh cuma kayak berkeliaran aja di atas gitu. Blibit itu juga udah serampang, cuma nggak sempet tak videoin gitu. Nah ini si Babang Tampan punya ide kan, ada belarak yang kering tuh dibakar guys. Dibakar dari bawah, jadi kan kena rumahnya itu. Bener juga guys ya, karena kalau nyari bambu yang tingginya sampai gitu ya kayak susah juga guys, berat juga kan. Soalnya ini tinggi banget kelapanya. Ini apinya juga nggak terlalu cepet mau jalar guys ya, karena janurnya tuh agak basah gitu. Nah udah lama akhirnya apinya juga mau jalar guys ke atas. Anginnya juga nggak terlalu kenceng kan. Ini Blibit lari guys, karena pada keluar semua gitu tawonnya guys ya. Nah akhirnya apinya udah mulai membesar guys. Nah bentar lagi tuh udah sampai atas ini apinya guys ya. Ini tuh indukannya udah pada keluar semua, indukannya udah pada bertaburan gitu keluar. Kalau digigit satu aja guys ya tawon ini, wow terbengkak di kepala guys biasanya.
Nah kita tunggu guys ya, ini tuh bentar lagi nyampe sampai rumahnya. Nah akhirnya rumahnya kepanggang guys, kena api gitu. Kasian juga aslinya guys ya. Tapi ya gitulah namanya kehidupan guys ya, karena kita tuh juga perlu buahnya, mengganggu juga, ngerinya jatuh gitu ngerinya guys. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.